Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwa sekalian kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul di materi yang terakhir yang ke-20 yaitu tentang makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf. Jadi ini masih terkait dengan cara penerjemahan ya. Jadi di antara yang harus kita perhatikan dalam menerjemahkan adalah harus memperhatikan makna-makna huruf. Dari suatu huruf itu bisa memiliki banyak makna. Ya, nah ketika kita menerjemahkan suatu kalimat tentu harus betul-betul mengamati ya mana makna yang lebih tepat. Jadi dari berbagai makna yang terkandung dalam huruf tersebut bisa memilih mana yang lebih tepatnya. Ya, ma'anil huruf wal asma'il musyabihat bil huruf. Mana-mana huruf dan isim yang mirip huruf. Ya, ini disusun berdasarkan jaiyah. Dan tentu tidak semua ya, ini tidak semua, masih ada yang lain. Tapi ini yang sering muncul. Yang populer, yang sering kita temukan. Ya, itu ini sebagai bekal buat kita. Yang pertama A ya, kita mulai dari A. A ini termasuk huruf ya, dia penggunaannya yang paling populernya itu sebagai istifham. Pertanyaan ya, misalnya antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Itu yang pertama A ya. Lalu idzan. Idzan ini juga huruf jawab wal jaza ya, jawab wal jaza. Jawaban dan balasan, misalnya qala azuruka, qala idzan ukrimaka. Ya, dia berkata, aku akan mengunjungimu. Yang menjawab, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Jadi idzan itu artinya kalau begitu. Dan di contoh ini, idzan ini memansumkan fi'il ya, mudhari ya di depannya idzan ukrimaka, termasuk adawatun nasibah. Ini sudah kita bahas ya dulu pembahasan tentang huruf-huruf yang memansubkan diantaranya idzan. Kemudian id. Ya, id ini zarfu zaman al-madi, keterangan waktu lampau. Dia huruf ya. Misalnya faqad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru. Benar-benar sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya. Jadi id ya, id di sini untuk makna keterangan waktu tapi lampau. Telah terjadi ya pekerjaannya itu. Ketika ketika orang-orang kafir telah mengeluarkan dengan lampau. Makanya dia fungsinya zarfu zaman al-madi. Ya, menunjukkan waktu lampau. Nah, yang kedua itu juga bisa bermakna ta'lil, alasan. Misalnya walan yanfa'ukumul yauma id zalamtum annakum fil adzabi musytarikun. Ya, dan harapan kalian tidak akan pernah bermanfaat untuk kalian pada hari ini
karena kalian telah berbuat zalim. Nah, ini id zalamtum. Id di sini diartikan karena. Ya, karena dia berfungsi untuk ta'lil, alasan. Id zalamtum. Karena kalian telah berbuat zalim. Sungguhnya kalian bersama-sama di dalam neraka, di dalam siksa. Ya, itu id. Jadi ada dua untuk id, dzarful zaman madhi dan ta'lil, alasan. Ya, lalu berikutnya idza. Sini yang dua ya, yang kita sebutkan dua dzarful zamanil mustaqbal. Nah, beda dengan id. Kalau id tadi itu untuk keterangan waktu lampau, sekarang idza keterangan waktu akan datang. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila datang ya, ini kan menunjukkan akan datang. Walaupun fi'il setelahnya madi ya, idza jaa kan fi'il madi. Tapi kalau idza itu bisa menjadi akan datang. Karena kan dia syarat ya, apabila ya, jadi apabila maka gitu. Jadi kemungkinan di masa yang akan datang. Yang kedua, idza juga berfungsi mufajaah. Bermakna tiba-tiba. Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba ia menjadi ular yang bergerak. Idza di sini tidak diartikan apabila, tapi tiba-tiba karena lil mufajaah. Jadi kita betul-betul harus melihat konteks kalimatnya gitu ya. Mana yang lebih tepat. Karena kalau idza yang berarti apabila itu harus ada fiil dan jawab syarat kan. Jadi idza aja, nah dia syarat. Suruh wafat wasabih itu ada jawab syaratnya kan di akhir. Kalau tiba-tiba ini kan tidak ada. Fa idza hiya hayatun tas. Walaupun setelah idza punya iya ini dia berupa jumlah ya. Idza hiya mubtada hayatun khobar, ini jumlah. Fa idza hiya hayatun tas'a. Tas'anya sifat dari hayatun. Kemudian berikutnya in. In itu bisa syarat. Yang pertama in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti, diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Berarti kalau diartikan jika ya, lalu ada jawabnya, itu berarti syarat. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan uslub syarat. Nah, ada juga in bermakna nafi, menafikan. Berarti artinya tidak. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, biasanya itu setelahnya ada illa. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam keadaan tertipu. Inil, jadi in di sini diartikan tidak, nafi. Ya, in anta illa nadhir. In apa? Sebagainya banyak ya. Ada illa biasanya setelah innya. Lalu yang ketiga ziyadah, tambahan. Tambahan tidak diartikan ma'in zaidun qaim. Tidaklah, nah, karena di sini sudah ada ma. Ma-nya arti tidak. Sedangkan innya tidak diartikan tidak lagi, ya kan? Tapi dia tambahan saja, tidak diterjemahkan. Tidaklah Zaid itu berdiri. Kemudian au ya at-takhir bermakna atau pilihan, di atau pilihan. Kafaratu itamu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum au tahriru raqabah.
Maka kifarat melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, atau memerdekakan hamba saya. Jadi dia menunjukkan pilihan di atau. Nah yang kedua bisa juga dia idrob, bermakna bahkan. Au ini wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Dan kami ya, bukan kamu ini salah. Dan kami utus dia Yunus kepada 100.000 orang. Mi'ati alfin bahkan lebih. Jadi au di sini bahkan lebih. Itu namanya idrob. Ya, jadi kalau bahkan itu kan berarti kepada sesuatu yang lebih lagi kan. 100.000 berarti atau lebih, jadi lebih banyak. Lebih dari 100.000. Sehingga dia bisa diartikan bahkan. Jadi tidak sejajar kan pilihannya, tapi lebih banyak. Lalu ai itu tafsir, penjelasan, bermakna yaitu ma'an sajaja ai munsoban bil kuwa. Jadi dalam tafsir kita temukan itu ai itu yaitu, jadi untuk menafsirkan, menjelaskan. Ayu ini cukup banyak. Yang pertama syarat, sudah kita pelajari dalam usul syarat. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saja dari kedua waktu itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada permusuhan terhadapku. Jadi ini syarat, karena ada jawab syaratnya. Ayyuma, yang mana saja. Bisa juga istifham, pertanyaan, ayyukum zadat hadhihi imanan. Siapakah di antara kalian yang surat ini menambah keimanannya? Siapakah atau yang manakah? Ya, ayo itu. Itu bermakna pertanyaan. Mausul. Penyambung ya, atau bermakna yang. Jadi ayu juga bisa mausul. Summalan nanzi'anna min kulli syiatin minhum ayyuhum asyadu lirrahmani itiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka. Jadi siapa di antara mereka yang sangat durhaka. Ayyuhum asyadu. Yang diartikan yang. Berarti ini mausul ayyunya. Ya, yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang keempat, silatun nida fihi al. Bersambung dengan panggilan yang terdapat alif lam. Ini sudah kita lewati pembahasannya dalam pembahasan nida atau munada. Kalau munada ada alif lam, maka tidak bisa langsung, tidak bisa yal insan. Harus dipisah dulu dengan ayu. Nah, ayu di sini berarti dia sebagai yang bersambung dengan nida yang ada alif lamnya. Jadi tidak diterjemahkan kan? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Jadi hanya penyambung saja. Kamal, kesempurnaan. Faritu bi alimin ay alimin. Aku senang dengan seorang alim yang menunjukkan sempurnanya seorang alim. Di ayat di sini untuk kesempurnaan. Faritu bi alimin ay alim. Itu ya untuk ayat ada 5. Lalu ila ada intiha, batas akhir. Sumati musyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah saum hingga malam hari. Batas akhir saumnya sampai malam hari. Ila.
Musahabah bermakna bersama. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ay amwalahum ma'a amwalikum. Jadi ilahnya bermakna ma'a, bersama. Musahabah. Janganlah kalian memakan harta mereka bersama harta kalian. Dicampur ya, harta anak yatim, harta kalian. Jadi ilah di situ bermakna ma'a, bersama. Bimana indah, di sisi. Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai ay ahabu indi. Di ahabu ilayya itu ahabu indi. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai di sisiku. Ilayya di situ indi. Di sisiku dari ajakan mereka. Berkata Nabi Yusuf. Bimakna fi yang keempat, di atau pada. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah ay fi yaumil qiyamah. Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Jadi ila di sini fi. Ila yaumil qiyamah, fi yaumil qiyamah. Bermakna fi ya ila di sini. Kemudian bi ya ini cukup banyak, bi ada 14 maknanya. Pertama ilsok bermakna melekat atau menempel. Wamsahu biru'usikum, usaplah secara menempel kepala-kepala kalian. Yang kedua at-ta'diyah memuta'adikan. Jadi yang tadinya lazim itu jadi muta'adi dengan huruf ba. Misalnya zahaba, zahaba kan asalnya lazim, pergi. Ya. Kemudian dimuta'adikan menjadi maknanya menghilangkan itu dengan ditambah bi. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Zahaba ditambah bi jadi muta'adi. Ini juga cukup banyak ta'diyah ini. Sababiyah, sebab zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Kalian telah menzalimi diri kalian dengan sebab. Bittikhadh bi di sini dengan sebab kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Bi di sini sebab, oleh sebab. Yang ketiga, yang keempat isti'anah, pertolongan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan pertolongan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi bisa bermakna isti'anah untuk pertolongan, membantu. Misalnya contoh lain aqta'u ya bisikin, saya memotong dengan pisau, jadi dengan bantuan pisau. Al-qasam, sumpah. Bi juga bisa ada yang bermakna sumpah. Billah ya, billah ya demi Allah. La fa'alanna, aku benar-benar akan melakukannya. Ya, lalu badal pengganti falaitali bihim qauma. Dalam syair, andaikan untukku ada suatu kaum sebagai pengganti mereka. Falaitali, andaikan untukku bihim. Nah, bi di sini bihim, pengganti mereka. Badalahum. Kauman ya, suatu kaum. Yang ketujuh iwad atau muqabalah, balasan atau perbandingan. Anan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi bi di sini muqabalah, balasan atau perbandingan. Jiwa dibalas dengan jiwa.
Al-aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Lalu goyah yang ke-8 ya bimakna ila. Wa qad ahsana bi ya ay qad ahsana ilayya. Sungguh dia telah berbuat baik kepadaku ini. Bi di sini ilayya. Tab'id ya bimakna min bermakna sebagian. Aina yashrabu biha ibadullah. Ay yashrabu minha. Di minha ya ibiha di sini minha. Mata air yang diminum ya sebagian darinya. Ya kan diminum sebagian kan enggak seluruhnya. Sebagian dari mata air itu oleh hamba-hamba Allah dalam surga. Jadi bi itu ada yang bermakna sebagian ya min. Lalu yang ke-10 musahabah bimakna ma'a bermakna bersama. Ihbit bisalam ay ihbit ma'asalam. Ya turunlah dengan keselamatan maksudnya bersama keselamatan atau disertai dengan keselamatan. Bermakna ma'a. Zorfiyah zorob bimakna fi ya bermakna di atau pada baik zorob zaman atau zorob makan. Di sini misalnya zorob makan ya. Atau di zorob zaman ya. Idna sorokumullah bi badrin ay fi badrin. Ketika Allah menolong kalian di perang Badar ya. Di situ ya bermana keterangan waktu ya atau bisa juga tempat misalnya bil Madinah ya bil Madinah di Madinah Munawwarah. Yang ke-12 al-mujawazah bimaknaan tentang fas'al bihi khabiro ay fas'al anhu khabiro. Tanyakanlah tentangnya kepada yang lebih mengetahui Nabi Muhammad SAW. Fas'al bihi maknanya fas'al anhu. Tanyakanlah tentangnya. Yang ke-13 al-isti'la bermakna ala ya atas. Man inta'manhu bikintorin ay ala kintorin. Ya, orang yang jika kamu beri amanah dia atas ini untuk memegang harta yang banyak. Ibi di sini ala. Diberi amanah atas harta dengan harta atas harta. Memegang atas itu menunjukkan penguasaan terhadap harta, punya wewenang terhadap harta diamanahi. Jadi in di situ bi di situ bermakna ala. Ya, lalu taukid ya taukid ini ziyadah tambahan tapi dia berfungsi menguatkan arti lebih menguatkan arti. Wa kafa billahi. Ya, karena asalnya kan kafallahu, Allah jadi fa'il, ditambah bi jadi tambahan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Dalam artinya kan tidak diartikan dengan ya. Jadi cukuplah Allah sebagai saksi.